おはよう。Halo guys, selamat datang di channel Afkiran. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita anime lama berjudul Katsute Kamidata Kemono Tachie yang telah dirilis di tahun 2019 lalu. Sedikit sinopsis, anime ini berkisah tentang sebuah perang saudara memperebutkan hasil tambang antara kubu utara dan selatan. Namun karena kalah dalam jumlah dan persenjataan, kubu utara menggunakan semacam teknologi rahasia yang bisa mengubah manusia menjadi sosok dewa. Atau lebih tepatnya makhluk mutasi hewan dari mitologi masa lalu yang disebut inkarnasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama alur ceritanya. Cerita dibuka dengan perang saudara di sebuah negara fiksi bernama Patria. Di negara itu telah ditemukan biji energi baru bernama Somnium yang menyebabkan terjadinya konflik antara kota industri utara dan kota pertambangan selatan. Konflik itu memecah Patria menjadi dua kelompok. Yang pertama, Uni Patria Utara, dan kedua, Konfederasi Patria Selatan yang sangat mendominasi karena memiliki jumlah pasukan melebihi kubu utara. Pertempuran itu bergulir setiap waktu, yang pada akhirnya pasukan utara berada pada ambang kekalahannya. Akan tetapi tiba-tiba datang pasukan khusus untuk membantu menggempur pasukan selatan. Pasukan ini berjumlah tidak begitu banyak, namun mereka memiliki kekuatan biologis untuk merubah tubuh menjadi binatang buas yang disebut inkarnasi. Tidak butuh waktu lama untuk pasukan inkarnasi mengakhiri perang di hari itu. Mereka membantai seluruh pasukan selatan yang berada pada benteng pertahanan, menggunakan wujud binatang buas yang sangat kejam dan mendominasi. Perang di hari itu dimenangkan pasukan utara, meski harus kehilangan cukup banyak tentaranya. Pemimpin pasukan inkarnasi, Sherma Hang Hendrit, mendapat apresiasi dari jenderal. Hang dan rekannya bernama Ken Medhos mendatangi pencipta pasukan inkarnasi yang bernama Elena Blue Lake untuk menyampaikan penyampaian besar penemuannya. Dari sini itu terlihat kalau Hang sangat menyukai Elena. Singkat waktu di malam hari, semua pasukan inkarnasi melakukan pesta atas kemenangannya berperang melawan pasukan selatan. Semua unit terlihat menikmati pesta itu sambil bersendau gurau. Salah satu pasukan inkarnasi bernama Will memperlihatkan foto putri cantiknya yang bernama Skull kepada Hang yang membuat Hang ingin segera bertemu dengan anak itu. Di pagi hari, pasukan inkarnasi melanjutkan peperangan melawan kubu selatan. Dengan tubuh binatang buas, mereka bisa memenangkan pertempuran dalam waktu beberapa jam saja, sehingga membuat pasukan selatan menyerah dan benteng dapat dikuasai. Namun saat proses penyanderaan pasukan selatan, tiba-tiba salah satu pasukan inkarnasi yang bernama Roy lepas kendali dan menyerang setiap tentara yang berada di dekatnya, sehingga ia harus ditembak meriam sampai tewas secara sepihak oleh militer utara. Hang sangat menyayangkan kejadian itu dan membuat seluruh pasukan inkarnasi ketakutan akan mengalami lepas kendali seperti Roy di suatu hari nanti. Di sisi lain, Elena juga sangat menyesal karena penemuannya memiliki efek samping seperti itu. Hang sebagai pemimpin menenangkan Elena dan membuat sebuah peraturan baru bahwa setiap pasukan yang lepas kendali harus segera dihabisi oleh rekannya. Peraturan itu membuat seluruh pasukan menjadi tambah khawatir akan keadaan mereka di masa depan. Namun bagaimanapun mereka harus tetap berperang demi kemenangan Uni Patria Utara. Peperangan demi peperangan selalu dimenangkan oleh pasukan inkarnasi, sampai mereka berada pada penghujung penaklukan ibu kota Federasi Patria Selatan. Di malam sebelum penaklukan, Elena mengatakan kepada Hang bahwa pasukan utara dan selatan membuat perjanjian damai untuk menyatukan kembali negara Patria, sehingga pasukan inkarnasi tidak perlu berperang lagi. Tentu saja Hang senang mendengarnya, namun setelah itu, tiba-tiba Elena menembak perut Hang dengan peluru khusus agar ia tidak bisa berubah menjadi binatang buas.
Sebelum Hang meregang nyawa, Elena dengan menangis meminta maaf kepada Hang karena ia harus memenuhi tanggung jawab untuk menghabisi seluruh pasukan inkarnasi agar mereka tidak menyebabkan kekacauan di kemudian hari. Setelah itu, Elena juga akan melakukan bunuh diri, menyusul teman-temannya. Tak lama setelah itu, Ken datang lalu menembak Elena di depan Hang. Singkat waktu, ternyata Hang masih hidup, dan ia dirawat di rumah sakit militer. Tak lama kemudian, datang Letnan Intelijen Patria Utara, bernama Liza Renkestel, yang menyampaikan informasi bahwa Hang telah koma selama 2 bulan dan perang sudah berakhir cukup lama. Selain itu, seluruh pasukan inkarnasi telah dibubarkan, namun tidak ditemukan informasi mengenai Ken dan Elena. Hang mengingat kembali ingatan ketika Elena ditembak oleh Ken. Ia sangat emosional sampai meretakkan dinding rumah sakit. Kini Hang ingin menjalankan kewajiban Elena yang belum sempat terlaksana, yaitu menghabisi seluruh pasukan inkarnasi atau anak buahnya sendiri demi keamanan negara Patria. Di awal perburuannya, Hang bertemu bawahan lamanya yang bernama Edgar, sedang melakukan pencurian di sebuah bank. Lalu Hang bertarung dengan Edgar yang mulai kehilangan kewarasannya. Pertarungan mereka pun dimenangkan oleh Hang. Sekarang cerita mundur berfokus kepada kehidupan William Bancroft sebelum ikut berperang. William berprofesi sebagai kepala panti asuhan bersama putrinya Skal Bancroft. Mereka merawat beberapa anak yatim piatu. Hari demi hari panti asuhan terus mengalami kekurangan makanan akibat perang yang terus berkepanjangan. Will mengajari putrinya cara berburu sebagai bekal bertahan hidup. Setelah mengajari Skal berburu, Will didatangi pasukan Uni Patria Utara yang menawarkan sebuah bantuan pasokan makanan untuk panti dan seluruh kotanya. Dengan syarat Will bersedia menjadi subjek percobaan biologis inkarnasi. Dengan berat hati, Will rela berkorban demi kotanya, meninggalkan Skal dan anak-anak panti untuk ikut berpartisipasi dalam perang. Singkat waktu setelah perang usai, Will dikembalikan ke kotanya oleh tentara Patria dengan wujud naga raksasa. Will tidak bisa kembali lagi menjadi manusia karena efek samping serum inkarnasi. Awalnya Skal dan anak-anak panti sedikit ketakutan, namun mereka menjadi terbiasa karena Will masih memiliki kesadaran manusianya. Di panti hari-hari mereka lalui dengan bahagia, namun lama-kelamaan kesadaran Will mulai terganggu. Ia mulai memangsa sapi-sapi di kota. Karena khawatir Will akan berbuat lebih jauh, anak-anak panti dipindahkan oleh warga kota ke tempat yang lebih aman, sehingga hanya tersisa Skal dan ayahnya saja di panti. Di malam hari terjadi suara tembakan di dalam hutan. Skal khawatir akan keadaan ayahnya. Ia menghampiri sumber suara tembakan. Dilihatnya Will telah tewas terbunuh oleh pria berjubah putih. Kini Skal menjadi sebatang kara. Di pagi hari setelah berkabung di depan nisan ayahnya, Skal berencana mencari pria berjubah putih yang telah membunuh ayahnya untuk membalaskan dendam menggunakan senapan peninggalan Will. Skal mencari pria itu di setiap kota, namun perjalanannya berakhir di kota Tandus, yang secara kebetulan ia melihat pria berjubah putih sedang beristirahat di sebuah bar. Tanpa pikir panjang, Skal langsung menembak dada pria itu dengan senapannya. Tetapi tembakannya tidak berpengaruh sama sekali. Pria itu membawa Skal ke tempat sepi lalu memperkenalkan diri sebagai Hang. Ia menanyakan alasan Skal menembaknya. Kemudian Skal menjawab ia adalah putri William Bancroft yang telah mati dibunuh oleh Hang. Skal ingin mengetahui alasan Hang membunuh rekan seperjuangannya itu. Namun beberapa saat kemudian, di kota itu tiba-tiba datang seorang inkarnasi bernama Denny yang membawa harta rampasan dari pedagang yang lewat untuk diberikan kepada warga kota. Hang menghampiri Denny bermaksud memenuhi sumpahnya untuk membunuh rekannya yang telah kehilangan kewarasannya sebagai manusia. Tentu saja Denny tidak mau dibunuh begitu saja. Ia merubah wujud menjadi inkarnasi binatang badak epik dengan memberikan perlawanan yang cukup lumayan. Meskipun Denny dapat dibunuh oleh Hang pada akhirnya. Skal menjadi ragu untuk melanjutkan balas dendamnya.
karena ia melihat Hang membunuh rekannya dengan maksud menyelamatkan warga sipil dari serangan inkarnasi. Akhirnya Skal memutuskan mengikuti Hang untuk memburu rekan-rekan inkarnasi lainnya, sembari mencari tahu alasan Hang sampai tega melakukan tindakan kejam seperti itu. Kini Hang dan Skal berpetualang bersama menuju kota selanjutnya, yaitu Rogu Hill. Di sana terdapat rekan lama Hang yang berwujud Minotaur. Makhluk ini sangat meresahkan penduduk kota Rogu Hill karena terus membangun benteng raksasa dengan melibas rumah-rumah orang di sekitarnya. Hang datang ke sana untuk mengakhiri kegilaan Minotaur yang terus membuat benteng pertahanan, padahal perang sudah lama berakhir. Di kota itu, Hang dan Skal bertemu dengan Liza yang membawa peluru khusus pembunuh makhluk inkarnasi untuk diberikan kepada Hang. Namun Skal menjadi insecure ketika melihat perbedaan opainya dengan Liza. Di malam hari, Hang bersiap menuju benteng bermaksud membunuh rekan lamanya itu. Tetapi Skal memaksakan dirinya untuk ikut masuk juga. Di sana terdapat labirin yang memiliki banyak jebakan maut. Terlihat dari banyaknya tengkorak manusia yang mencoba memasuki benteng itu. Skal menjadi ketakutan ketika melihat banyaknya tentara yang menjadi mayat, sehingga ia bertindak ceroboh dan mengaktifkan sebuah jebakan. Beruntung Hang bisa menolong Skal tepat waktu. Hang meminta Skal berhati-hati dan mengikuti jalan yang sama sepertinya. Hang juga sempat bercerita bahwa Minotaur ini memiliki nama manusia, yaitu Theodore Sherman. Theo adalah tipe orang penakut dan suka panik sendiri, sehingga ia sering membuat benteng untuk melindungi dirinya di masa perang. Kebiasaannya terus berlanjut hingga sekarang, yang membuat sebagian penduduk kehilangan rumah mereka akibat benteng yang terus melebar. Kini Hang sampai pada pintu masuk menuju benteng utama. Ia meninggalkan Skal di luar gerbang agar tidak mengganggu pertarungan. Beberapa saat kemudian Liza datang membuka pintu gerbang. Lalu ia mengajak Skal masuk untuk melihat pertarungan Hang dengan Minotaur. Di dalam benteng awalnya Hang disambut dengan baik oleh Theo. Namun mendengar keputusan Hang yang ingin membunuhnya, Theo mengambil senjata kapaknya dan bertarung dengan Hang. Theo sangat diunggulkan karena ia memasang banyak jebakan di sana, yang membuat Hang kewalahan sehingga ia harus menunjukkan wujud inkarnasinya berupa serigala putih werewolf. Dengan wujud werewolf, Hang bisa mengalahkan Theo dengan mudah. Lalu ia mengakhiri penderitaan Theo dengan menembaknya dengan peluru khusus. Setelah melihat pertarungan itu, Skal mulai sedikit memahami alasan Hang sampai tega membunuh rekan-rekannya. Kini Hang dan Skal melanjutkan lagi perjalanan menuju kota selanjutnya di pagi hari yang cerah, menggunakan jalur kereta api. Pemandangan di sekitar lintasan terlihat sangat indah, ditambah dengan jembatan perdamaian penghubung antara utara dan selatan yang dibangun setelah perang berakhir. Namun perjalanan mereka dihentikan Liza tepat sebelum memasuki terowongan. Liza ingin meminta bantuan Hang untuk menghabisi rekan inkarnasinya yang berwujud monster raksasa Behemoth. Karena monster itu terus berjalan menuju arah timur, yang jika dibiarkan akan menghancurkan jembatan perdamaian. Hang harus mengatur strategi untuk mengalahkan monster ini, karena selain ukurannya yang besar, ia juga memiliki kulit yang cepat beregenerasi apabila dilukai, lalu menjadi lebih keras. Hang dapat menahan laju Behemoth untuk sementara waktu, sembari memasang bom di sekitar tebing untuk membunuhnya. Skal meminta Hang untuk tidak membunuh Behemoth, karena di sepanjang jalannya selalu menghindari pemukiman manusia. Namun Hang tetap harus membunuh kawan lamanya itu yang memiliki nama asli Arthur Elson, agar tidak menimbulkan masalah di masa depan.
Arthur adalah tipe orang pendiam dan tidak pernah menolak setiap misi yang diberikan kepadanya. Ia memiliki sebuah keinginan yang belum sempat terwujud. Di malam hari tiba-tiba ada sekelompok orang yang mencoba mengebom Behemoth di luar perintah Hang, sehingga monster itu menjadi tak terkendali lalu berjalan menuju arah timur dengan cepat. Hal ini membuat Hang harus segera menjalankan rencananya karena Arthur semakin mendekati jembatan. Ia memerintahkan tentara untuk meledakkan tebing agar reruntuhannya dapat melukai Arthur, sembari Hang menghambat laju monster itu. Rencana Hang setengah berhasil karena meski dengan organ dalam terkoyak akibat bom, Arthur tetap berjalan menuju timur dan hampir menghancurkan jembatan perdamaian. Namun atas perintah Hang, sebagian tebing di sudut lain jembatan dapat dihancurkan, yang membuat lautan dapat terlihat dari posisi Arthur. Setelah melihat lautan, Arthur meneteskan air mata, lalu ia meninggal secara mengenaskan. Hang berkata kepada Skull bahwa keinginan Arthur selama berperang adalah untuk melihat lautan yang belum pernah dilihat selama hidupnya. Hang berhasil mewujudkan keinginan terakhir Arthur sebelum meninggal. Akhirnya perjalanan yang tertunda dapat dilanjutkan. Kini Hang dan Skull ditambah Liza sampai pada kota Wap White Scratch. Di kota itu Liza mendapatkan informasi mengenai beberapa aktivitas pembunuhan yang dilakukan oleh Ken Mathos. Mendengar kembali nama Ken, Hang menjadi sedikit emosional. Lalu ia mencari keberadaan Ken sampai larut malam, namun tidak menemukannya. Sehingga ia dan teman-temannya beristirahat di penginapan setempat. Di sana Hang memandang wajah Skull yang memiliki mata biru seperti Helena. Ia juga mulai menceritakan alasannya membunuh manusia inkarnasi. Karena seiring waktu, kesadaran mereka akan menghilang dan menjadi binatang buas sepenuhnya. Hang menggantikan tanggung jawab Elena yang telah meninggal di tangan Ken sebelum sempat menghabisi para inkarnasi, sehingga terjadilah kekacauan seperti ini. Di pagi hari terjadi kasus pembunuhan wanita malam dengan luka cakaran di bagian perut. Hang sebagai mantan kapten pasukan inkarnasi langsung mengetahui siapa pelakunya dari melihat model serangannya. Pelaku ini bukanlah Ken Mathos, melainkan makhluk mitologi malam Gargoyle dengan nama asli Christopher Keynes. Sejak era perang, Christopher memang memiliki keadilan sangat tinggi, yang membuatnya dijauhi rekan-rekannya setelah perang berakhir karena idealismenya itu. Bocah bernama Andy sempat melihat Gargoyle membunuh wanita malam itu, dan pergi bersembunyi di dalam gereja tua tak terpakai. Liza mencoba merayu Andy untuk memberikan informasi lebih dalam kepadanya, namun Andy menolak, malah membuka BH Liza sampai opanya tertoel ke atas bawah. Setelah melakukan hal mesum itu, Andy lari meninggalkan Liza yang jadi marah-marah. Skull mencoba mengejar Andy untuk meminta kesaksiannya, sedangkan Liza kembali kepada markas militer untuk melapor kepada atasannya. Scene berganti kepada Andy yang mencuri sebuah apel. Tak lama kemudian, muncul Gargoyle yang akan menghukum Andy atas kejahatannya. Skull berusaha melindungi Andy, namun ia juga menjadi target serangan Gargoyle karena melindunginya. Hang berhasil datang dan menyelamatkan mereka tepat waktu, sehingga Christopher juga ingin membunuh Hang karena merasa melindungi kejahatan. Kemudian ia mengundang Hang bertarung di dalam gereja tua pada malam hari. Di malam hari, Christopher didatangi oleh Ken yang mengajaknya bergabung ke dalam kelompoknya. Namun ia menolak karena masih ingin menegakkan keadilan di kota itu. Ia menghargai keputusannya. Sebagai hadiah perpisahan, Ken memberikan sebuah peluru khusus pembunuh makhluk inkarnasi kepada Christopher. Di malam yang sama, Hang datang ke gereja seorang diri untuk segera menghabisi Christopher. Mereka bertarung cukup sengit sampai Hang hampir berhasil mengalahkan Christopher. Tetapi dengan liciknya, Christopher menembakkan peluru khusus pemberian Ken kepada Hang, sehingga Hang menjadi manusia kembali. Kemudian datang Andy ingin membalaskan kematian ibunya dengan menembakkan senapan milik Skull kepada Christopher, namun ia juga dapat dikalahkan dengan cukup mudah. Tak lama setelah itu, Skull datang untuk menolong Andy.
Christopher yang sudah semakin hilang kewarasan ingin membunuh kedua anak itu. Hank tidak ingin Skull dan Andy menjadi korban. Ia mencabut peluru itu dan berubah kembali menjadi werewolf, lalu menerkam jantung Christopher yang lengah, sehingga pertarungan dapat dimenangkan oleh Hank. Namun dari sudut kabut malam, datang Ken bersama bawahannya yang akan menculik Skull sebagai tawanan, agar Hank mau berkunjung ke rumah miliknya, jika masih ingin melihat Skull selamat. Setelah itu Hank menjadi tidak sadarkan diri akibat tembakan peluru khusus Christopher sebelumnya. Singkat waktu, pagi hari telah tiba. Hank diselamatkan oleh Andy di rumahnya. Hank berencana akan datang menemui Ken untuk menyelamatkan Skull. Di dalam kediaman Ken, Skull ditawan dalam sebuah ruangan yang dijaga oleh inkarnasi laba-laba bernama Elizabeth dan bocah bernama Miguelia. Elizabeth sedikit memberi ancaman dengan merobek baju Skull. Lalu scene berganti kepada pasukan yang dipimpin jenderal muda. Para tentara melakukan investigasi kepada setiap mayat yang berada di kota White Scratch. Jenderal muda itu menemukan sebuah petunjuk mengenai keberadaan Ken Madhouse dengan melihat bekas gigitan di leher salah satu korban wanita pembunuhan. Tanpa berlama-lama, jenderal itu memerintahkan kepada kedua ajudannya untuk segera mencari rumah mayat wanita itu guna melacak keberadaan Ken Madhouse. Singkat waktu di malam hari, Hank memenuhi undangan Ken Madhouse. Di sana terlihat banyak sekali bangsawan yang mendukung Ken untuk melakukan kudeta. Ken berencana untuk menghidupkan kembali peperangan melawan Kubu Selatan, karena ia merasa pasukan inkarnasi hanya menjadi alat atas keegoisan para penguasa, yang dengan seenaknya berdamai lalu membuang pasukan inkarnasi semau mereka. Setelah berpidato, Ken memperkenalkan pasukan inkarnasi yang berpihak padanya kepada para bangsawan, lalu memerintahkannya untuk membantai seluruh penjilat itu. Hank tidak sependapat dengan pandangan politik Ken, karena ia tidak ingin terjadi peperangan lagi yang menimbulkan banyak korban manusia tak bersalah. Sehingga Hank berusaha melawan pasukan inkarnasi seorang diri untuk menolong orang-orang. Namun tiba-tiba pasukan khusus Unipatria datang dengan tujuan melenyapkan Ken Madhouse. Sehingga Hank dan pasukan Unipatria Utara bertarung bersama melawan pasukan inkarnasi. Dan baru terungkap bahwa jenderal muda itu adalah adik kandung Ken yang bernama Claude Madhouse. Ia ingin segera mengakhiri kejahatan kakaknya itu. Akan tetapi tidak mudah bagi Claude untuk mengalahkan kakaknya, karena ia selalu dijaga oleh pasukan inkarnasi. Namun Ken menjadi sedikit lengah saat pertarungan terjadi, sehingga ia mendapat tembakan dari Claude dan hujaman tombak dari Hank. Tetapi ternyata Ken Madhouse merupakan inkarnasi dari makhluk vampir yang memiliki hidup abadi selagi ada sisa bagian tubuhnya. Ia bisa pulih kembali beberapa saat kemudian. Karena rencananya gagal untuk merekrut Hank, Ken ingin menghilangkan belenggu pikiran manusia Hank dengan mencoba membunuh Skull. Hank sekuat tenaga berusaha untuk menolong Skull, namun ia terjerat jaring Elizabeth dan Skull pun tertembak. Hank mulai lepas kendali ketika melihat kejadian seperti yang dialami Elena terulang kembali kepada Skull, sehingga membuat Hank menjadi sangat marah lalu berubah wujud menjadi mode Raja Binatang Buas, Gleipnir.